Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji kinerja PPG dalam jabatan Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Erwanto, guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti di SMA Itu Khairul Ummah. Saat sekarang ini saya juga sedang menempuh program pendidikan profesi guru atau PPG di Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu batch 3 dengan NIM 25239900572. Nah, pada kesempatan ini saya akan mempraktikkan pembelajaran ya dengan tema semangat beribadah dengan meyakini hari akhir untuk kelas 12 di SMA IT Khairul Ummah. Demikian saja yang bisa kami sampaikan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak semuanya, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa pada pagi hari ini. Silakan. Jawab kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil Islam dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Ustaz akan absen terlebih dahulu untuk hari ini tanggal 9 Oktober 2025. Andika hadir? Hadir. Clarissa? Kemudian Fiona Putri? Hadir. Oke, hadir semua ya? Ya, teman-teman. Hadir di kelas 12 ini ya. Masya Allah. Ya. Baik, yang masih ada sama-sama di bawah meja kursi silakan dikondisikan. Duduknya yang kurang nyaman silakan posisi yang nyaman ya. Buku tulis, buku patennya sudah disiapkan, Al-Qurannya ada. Oke, baik. Itu untuk pembelajaran kita pada pagi hari. Indonesia airku, harum padamu. Di sanalah ku berdiri dari bangku ibu. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, Indonesia Raya. Yang belajar pada pagi hari ini, siapa yang belajar hari ini? Kami, antum semuanya, kita semuanya ya. Are you ready? Baik, ini pelajaran belajar pagi hari ini. Satu, tidak boleh melamun, apalagi sampai tertidur ya. Apalagi sampai mengeluarkan suara, bahkan mengeluarkan sumber mata air. Nah, ini jangan kurnian ya. HP dan silentkan. Fokus, oke ya. Fokus. Kalau kita fokus dalam pembelajaran, insya Allah akan mudah menerima ilmu. Tersenyum, tersenyum, smile. Hari ini puasa, jadi senyumnya juga harus simetris ya. Walaupun mungkin baunya kurang sedap, tapi kalau bau mulut orang puasa itu bau bunga kasturi ya, bau surga ya. Kita akan main tebak-tebakan, ya. Kalau ada
Kalau ada angsa 5 dikali 2 berapa? Belum fokus ini, belum fokus. Kalau ada angsa 5 dikali 2 berapa? 5. Jawabannya adalah 2. Kok 2? Kalau ada, kan kalau ada angsa 5, nah, dikali tahu kali, sungai ya, di sungai ada 2, berarti jawabannya 2. Benda mana yang lebih berat, kapas 10 kilo atau besi 10 kilo? Oh ya. Seorang pria terjebak di dalam gua, ia kebingungan karena gua tersebut gelap. Di tangannya ada lilin dan obor. Apa yang harus dia jalankan terlebih dahulu? Korek api. Cuaca sedang mendung, ada 5 orang tapi hanya 1 payung. Bagaimana caranya agar mereka semua tidak kehujanan? Mendung belum tentu turun hujan. Masih ingat materi pekan lalu kita belajar tentang apa? Tentang kiamat atau hari akhir. Merupakan rukun iman berapa? 5. Kelima. Oke, masih ingat ya. Nah, ada pun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, kompetensi dasarnya, bagian pengetahuan, menganalisis dan mengevaluasi makna iman, keterampilannya menyajikan kaitan antara beriman kepada hari akhir dengan perilaku jujur, bertanggung jawab dan adil. Atau TP-nya nanti aku dapat menjelaskan pengertian iman kepada hari akhir, menyebutkan beberapa peristiwa, menjelaskan hikmah beriman kepada hari akhir, menjelaskan perilaku yang mencerminkan beriman kepada hari akhir, menyajikan risalah Islam dalam Islam, mengungkapkan hikmah tentang risalah Islam. Ini tujuan yang akan kita lakukan pada pagi hari. Namun sebelum pembelajaran kita lebih lanjut, Ustaz minta 1 orang untuk membacakan ayat suci Al-Quran yang kaitannya dengan materi kita pada pagi hari. Kepada Ananda Zaki disilakan. Yang lain menyimak boleh buka Al-Qurannya atau bukunya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anis-saati ayyana mursaha qul innama ilmuha 'inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illa hu saqulat fis samawati wal ard la ta'tikum illa baghtah yas'alunaka ka'annaka hafiyun anha qul innama ilmuha indallahi walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Sadaqallahul azim. Nah, Gibran silahkan baca terjemahannya. Artinya, mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang kiamat. Kapan terjadinya? Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu adalah pada Tuhanku. Tidak seorang pun yang dapat menjelaskan waktu terjadinya selain Dia. Kiamat itu amat berat, huru-haranya bagi makhluk yang di langit dan di bumi. Kiamat itu tidak akan datang kepadamu, melainkan dengan tiba-tiba. Mereka bertanya kepadamu, seakan-akan kamu benar-benar mengetahuinya. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat ada pada Allah, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Nah, baik anak Ustaz, jadi ayat tadi kaitannya dengan materi kita pada pagi hari ini. Nah, tentunya dengan semangat beribadah dan meyakini hari akhir akan menjadikan diri kita menjadi pribadi-pribadi yang lebih taat kepada perintah Allah. Nah, ini suratnya tadi, kemudian terjemahannya. Nah, Ustaz akan menampilkan video ini, silakan antum simak ya. Kenapa generasi sekarang ya ini sangat lemah dalam beribadah?
Kita lihat. Welcome to Mobile Legends. First blood. You have slain an enemy. Double kill. Triple kill. Savage. You have been slain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada tujuh golongan manusia yang akan dinaungi oleh Allah di bawah naungan Arsy-Nya pada hari tidak ada naungan selain naungan Allah SWT, yaitu pemuda yang bertumbuh dan beribadah kepada Allah SWT, seorang laki-laki yang hatinya selalu bergaul dengan sunnah Allah, dan seorang laki-laki yang berniat memakai sunnah kesendirian, kemudian dia menangis tanpa takut pada Allah. Hadis Bukhari Muslim. Pemuda itu berwarna di antara orang. Jika pemuda itu baik, maka harapan kebangkitan itu ada. Karena generasi muda adalah potensi semangat. Maka kekuatan itu harus diberikan buat yang tenang. Sangat diperlukan pemuda yang memiliki iman dan keyakinan yang penuh terhadap agamanya. Maka itu jangan sia-siakan masa muda misalkan berpegang teguh pada iman agar terbit semangat muda dan berdoa untuk menjaga panji Islam sampai esok dan memberikan sangkakalan. Oke. Dari video ini ada yang berkomentar, silakan. Silakan. Apa pesan-pesan yang terkandung di dalamnya? Tinggalkan salat. Jangan tinggalkan sholat. Terus apa lagi? Utamakan panggilan Allah daripada menuntaskan kerja dunia tidak akhirnya. Utamakan panggilan Allah. Kalau menuruti dunia tidak akan ada habisnya. Oke, ada lagi? Nah, dikaitkan materi ini tentang beriman kepada hari akhir atau hari kiamat. Di materi ini setelah kita melihat video tadi maka akan memberikan atau mengingatkan kita semuanya bahwasanya setelah hidup di dunia ini kita akan ada namanya kehidupan selanjutnya, ya. Apa yaitu di hari kiamat atau hari akhir. Nah, apa itu hari kiamat? Ada yang tahu? Masih ingat? Hari kiamat apa? Hari akhir. Apalagi? Hari hancurnya alam semesta. Iya, hari di mana terjadinya kehancuran alam berupa semesta seisinya ini. Manusia akan kebingungan, ya. Terus bukti di dalam Al-Quran. Surat apa tadi? Surat Al-A'raf ayat 187. Nah, kemudian kita akan merumuskan bersama. Jadi Ustaz akan membentuk kelompok. Ini ada 1, 2, 3, 4 ya, 4 kelompok. Rizky kelompok 1, Dika kelompok 2, Larissa Maura dan kelompok 3, Penelope kelompok 4. Ya, silakan dibuka bukunya. Ya, bukunya itu silakan dibuka dan Ustaz akan membagikan kertas KPS. Nama kelompoknya silakan dibuat atau ditulis di situ. Kelompok Rizky silakan cari apa itu iman kepada hari akhir dan peristiwa setelah hari akhir. Ya. Kemudian kelompok Dika, kelompok 2 cari macam-macam kiamat dan tanda-tanda kiamat besar ataupun kecil. Kelompok 3 mencari bagaimana keterkaitan antara beriman kepada hari akhir dengan perilaku jujur terhadap bertanggung jawab dan adil serta semangat beribadah. Kelompok 4 cari ayat atau Al-Quran, ya, ayat Al-Quran dan juga hadis tentang hari
akhir. Silakan bentuk kelompok kecilnya. Ustaz beri waktu 10 menit. Silakan. Boleh pakai HP, boleh cari di internet. Boleh pakai HP ya? HP, silakan. Oke, kelompok 1. Jangan lupa kalau pakai internet itu sertakan. Coba bacakan yang begini kok. Kelompok 2. Referensinya jangan lupa disertakan. Baik, silakan kelompok 1 yang sudah siap berpresentasi maju ke depan, kelompok lain menyimak, memperhatikan. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kami yang diberi oleh Ustaz Erwan. Apa itu iman kepada hari akhir dan peristiwa setelah hari akhir? Teman saya akan menyampaikan Pengertian iman kepada akhir, pada hari akhir. bagi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Ustaz akan menguatkan sebentar tentang materi yang sudah disampaikan melalui diskusi masing-masing. Dari kelompok 2, dari kelompok 2 tadi menjelaskan macam-macam kiamat. Jadi kiamat itu ada 2, kiamat sugro. Ini kemudian kiamat Kubro. Kalau yang sugro apa? Banjir, longsor, Kiamat kecil. Kalau kubro berarti ya Besar. Nah, kelompok itu membahas ini. Kemudian juga tanda-tandanya. Dan apa kiamat sugro? Kiamat sugro, kiamat kecil merupakan Hancuran. atau berakhirnya kehidupan setiap makhluk yang bernyawa pokok. banjir, gunung berapi, Gunung berapi, kemudian kematian, tsunami, kecelakaan, kuburan, beruntun misalnya, ya. Kayak kemarin misalnya lagu yang apa, sekolah pesantren yang membahas obok, nah itu juga termasuk kiamat kecil, ya. Kemudian nah ini gambar ya. Membuat refleksi masing-masing ya, terkait dengan langkah yang harus antum lakukan setelah mempelajari materi dengan semangat beribadah dengan meyakini hari akhir. Antum membuat jurnal, antum membuat skenario apa yang harus antum lakukan mulai dari mau tidur ya sampai setelah bangun tidur. Ya nanti silakan dibuat di bukunya masing-masing dan nanti akan Ustaz cek untuk mengevaluasi sebagaimana yang sudah kita pelajari, kira-kira kita aplikasikan atau tidak dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, kita akan bermain quizzes. Ini sebagai refleksi untuk pengetahuan apakah semuanya sudah paham terkait dengan materi yang sudah saya sampaikan hari atau belum. Ya, silakan join. Nah, sudah masuk. Lihat. Ayo cantik. Fiona, Zaki, dan Fiona dapat kita simpulkan bahwasanya membuat seseorang atau diri kita dalam mengalami kehidupan ini bisa menjadi lebih baik dan menumbuhkan